tadi juga Profesor Widanto telah menyinggung juga masalah cuisine dan gastronomi. Bagaimana nih hubungan cuisine, gastronomi dan juga dari segi penampakan produk misalnya, warna dan sebagainya tadi? Ya, tadi saya sudah mengatakan juga bahwa sensori sangat penting di sini. Jadi artinya di dalam menyiapkan produk-produk pangan dengan teknologi pangan yang kita aplikasikan, itu harus bisa membuat suatu produk pangan yang diminati konsumen berdasarkan panca indera mereka. Ya. Dengan demikian, seperti misalkan saja unsur-unsur seni masuk juga di situ. Sebagai contoh, misalkan saja kalau kita bicara mengenai produk yang dikemas, unsur packaging harus sedemikian rupa sehingga menarik konsumen. Kemudian bentuk-bentuk dari produk pangan juga harus bisa menarik konsumen dan sebagainya. Adalah hubungannya dengan seni tadi, Pak ya. Bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat makanan tradisional ini supaya juga berkembang gitu ya, supaya tadi juga Profesor Widanto telah menyinggung juga masalah itu. Ya, saya kira memang masalah utama di dalam pengembangan makanan tradisional adalah peningkatan prestise misalkan saja. Sekedar contoh barangkali adalah kalau kita hanya membuat suatu produk dari singkong misalkan saja, secara sederhana hanya keripik misalkan saja, mungkin akan lebih meningkat prestisenya kalau misalkan saja kita tambahkan suatu katakan saja formulasi cita rasa yang lebih menarik misalkan saja, atau dikemas dengan kemasan yang lebih menarik. Dengan demikian meningkat prestisenya dan orang-orang yang ada di atas menengah ke atas bisa menerima produk-produk yang sudah meningkat prestisnya tersebut. Mungkin Profesor Widanto lebih lanjut mengenai salah satu contoh misalnya tempe gitu Pak ya. Bagaimana? Sudah seberapa jauh sekarang tempe ini mampu go internasional gitu? Pada umumnya tempe adalah suatu warisan bangsa yang luar biasa hebatnya dari berbagai segi, baik dari sumber protein, lemak, maupun berbagai vitamin, mineral, dan yang penting itu ialah kandungan-kandungan yang disebut bioactive compound atau suatu senyawa-senyawa yang bisa meningkatkan fungsi reaksi-reaksi biologis di dalam tubuh. Penelitian-penelitian mengenai tempe bukan saja dilakukan di Indonesia tapi di seluruh dunia, terutama di Jerman dan Amerika, di mana sudah terbukti bahwa di dalam tempe itu banyak sekali senyawa-senyawa yang sangat berguna bagi tubuh, dan bahkan diantaranya itu SOD namanya, itu bisa mengurangi radikal-radikal bebas. Dan barangkali ini suatu jawaban bahwa orang-orang yang suka makan tempe umurnya jauh lebih panjang dibanding orang-orang yang kurang makan tempe. Dan itu kini menjadi suatu makanan-makanan untuk abad 21 barangkali nanti. Dan Indonesia mesti harus bangga, dan memang bahkan di Indonesia sudah ada yayasan tempe dan berbagai yang ada. Dan saya senang sekali karena menurut pendapat saya bangsa Indonesia harus bisa mengangkat citra makanan tradisionalnya sendiri, sehingga bisa bukan saja dicintai oleh bangsanya sendiri, tetapi dapat memasuki suatu makanan elit di internasional, atau bahkan menjadi international cuisine suatu ketika. Tadi Pak Deddy sudah mengatakan juga mengenai masalah-masalah sensory evolution gitu ya. Tetapi satu hal yang barangkali perlu ditambahkan, betapa nikmatnya suatu makanan, betapa tinggi nilai gizinya, betapa molek penampilannya. Tetapi kalau dia itu tidak aman, itu sebetulnya tidak ada nilainya sama sekali. Jadi keamanan artinya bebas dari bahaya terhadap ancaman kesehatan manusia, itu sedapat mungkin ditekan semaksimalnya. Nah, karena itu alasannya kalau kita mau meningkatkan makanan tradisional, peranan sanitasi dan higiene ini adalah yang paling lemah kita. Itu harus ditingkatkan untuk mengejar berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Saya rasa itu yang mungkin